Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Sinta Rahayu. Adik-adik semua, gimana nih kabarnya hari ini? Masih tetap semangat kan buat belajar? Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, adik-adik, manusia itu bagaikan mesin metabolisme yang memerlukan zat-zat makanan dan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, dari proses metabolisme tersebut, manusia akan mengeluarkan zat-zat sisa yang bersifat racun. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak nih, ada berapa proses pengeluaran pada manusia? Ya, proses pengeluaran manusia ada 3. Yang pertama ada ekskresi, yang kedua ada sekresi, dan yang ketiga ada defekasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Simak dengan baik ya videonya. Ini dia videonya, sistem ekskresi pada manusia. Nah, adik-adik tahu nggak ada berapa organ pada sistem ekskresi? Nah, yang pertama itu ada ginjal, yang kedua ada kulit, yang ketiga ada paru-paru, dan yang keempat ada hati. Nah, di sini kita akan membahas tentang 4 organ ekskresi pada manusia. Yang pertama, ekskresi sendiri merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jadi, dari proses metabolisme tersebut, tubuh akan mengeluarkan zat-zat sisa yang bersifat racun. Nah, organ yang pertama kita bahas yaitu ginjal. Nah, dapat dilihat dari gambar ya teman-teman bahwa ginjal memiliki 3 bagian. Yang pertama itu korteks. Nah, di bagian sini. Korteks ini merupakan kulit ginjal di bagian luar. Yang kedua, ada medula. Medula ini disebut juga sumsum ginjal. Nah, yang ketiga itu ada pelvis. Pelvis ini merupakan bagian dalam ginjal yang berupa ruang kosong, sehingga disebut juga rongga ginjal. Yang selanjutnya, letak ginjal. Ginjal terletak di sebelah kiri dan kanan ruas tulang penggang di dalam rongga perut. Ginjal berada di bawah diafragma dan di belakang peritoneum, tepatnya di bawah hati pada sisi kanan dan di bawah limpa pada sisi kiri. Letak ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan karena di atas ginjal kanan terdapat hati yang menempati sebagian besar ruang di rongga perut. Nah, kemudian ada fungsi ginjal. Yang pertama itu menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma dan volume air. Yang kedua yaitu membuang sisa metabolisme, misalnya urea, asam urat, kreatinin, kreatin, obat-obatan, dan zat lain yang bersifat racun. Nah, yang ketiga itu mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh, seperti natrium, fosfor, dan kalium, dan mengembalikannya ke saluran peredaran darah. Nah, yang keempat ini menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam, yaitu membuang garam yang berlebihan dan menahan garam apabila jumlahnya berkurang. Nah, kita akan membahas tentang struktur ginjal. Nah, tadi kan sudah dibahas nih di awal, ginjal itu terdiri dari 3 bagian. Nah, ginjal juga itu terdapat nefron. Nah, nefron sendiri ini merupakan unit fungsional dan struktural terkecil
pada ginjal. Nah, pada 1 unit ginjal, manusia memiliki sekitar 1 juta nefron loh teman-teman. Nah, bagian nefron yang pertama itu ada kapsula Bowman. Yang kedua ada arteriole efferent. Yang ketiga ada lengkung Henle. Dan yang keempat adalah tubulus collectivus. Nah, proses pembentukan urin. Yang pertama itu ada filtrasi. Filtrasi sendiri ini merupakan proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme. Nah, filtrasi ini terjadi di glomerulus. Zat yang diproses pada saat filtrasi yaitu urea, glukosa, air, ion-ion anorganik seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Nah, zat yang terkandung dalam hasil setelah mengalami proses filtrasi yaitu air, protein, glukosa, asam amino, urea, dan ion anorganik. Nah, dari filtrasi ini akan menghasilkan urin primer. Yang kedua itu ada reabsorpsi. Nah, reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali terjadi di tubulus proksimal. Hasil dari reabsorpsi itu urin sekunder loh teman-teman. Nah, zat yang diproses saat reabsorpsi ini adalah glukosa, air, asam amino, dan ion-ion anorganik. Nah, zat yang terkandung di dalamnya itu air, urea, garam, pigmen, dan empedu. Yang terakhir ada augmentasi. Nah, augmentasi itu merupakan proses pengumpulan terjadi di tubulus contortus distal. Nah, zat yang diproses pada saat augmentasi yaitu ion natrium, klor, serta urea. Nah, zat yang terkandung di dalam hasil setelah mengalami augmentasi yaitu air, garam terlarut, dan materi organik. Nah, saat augmentasi itu akan menghasilkan urin sesungguhnya. Jadi, itu tadi proses pembentukan urin ya, teman-teman. Yang selanjutnya, hati merupakan organ dalam manusia yang berukuran paling besar loh, teman-teman. Organ ini mempunyai berat sekitar 1,5 atau sekitar 3-5% dari berat badan. Hati berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati mempunyai keunikan di antaranya dapat memperbarui atau menumbuhkan kembali sel-sel yang sudah rusak akibat terluka atau penyakit. Namun, jika hati mengalami kerusakan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, kondisi ini akan mengakibatkan kerusakan hati, sehingga sel-selnya tidak dapat diperbarui lagi. Jadi, buat teman-teman semua, jaga hatinya ya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi hati. Yang pertama, fungsi hati sebagai tempat untuk menyimpan energi. Hati menyimpan energi dalam bentuk glikogen loh teman-teman. Nah, glikogen dibentuk dari suatu jenis zat gula yang disebut glukosa. Ketika kadar gula dalam darah tinggi, hati mengkombinasi molekul-molekul glukosa yang tersusun dalam rantai panjang menjadi glikogen melalui proses glikogenesis. Ketika kadar glukosa dalam darah lebih rendah dari kebutuhan tubuh, hati mengubah glikogen menjadi gula. Nah, selanjutnya ada hati berfungsi sebagai penyimpanan vitamin-vitamin. Hati mengambil vitamin dan aliran darah yang diangkut oleh pembuluh portal hepatik. Hati kemudian mengumpulkan dan menyimpan persediaan vitamin A, D, dan yang selanjutnya ada sebagai pabrik kimia. Beberapa protein yang
ditemukan di dalam darah dihasilkan oleh hati loh teman-teman. Salah satu jenisnya yaitu albumin. Albumin berfungsi membentuk ketersediaan kalsium dan unsur-unsur penting di dalam darah. Albumin juga membantu pergerakan air dan aliran darah dari jaringan tubuh. Selain albumin, hati juga memproduksi globin. Globin turut membantu hemoglobin yang merupakan pembawa oksigen dalam darah. Yang keempat, ada memproduksi cairan empedu. Hati membantu membersihkan zat-zat racun, seperti obat dan alkohol dari aliran darah. Hati melakukannya dengan cara menyerap zat-zat berbahaya tersebut, lalu menetralkan menggunakan cairan empedu. Nah, yang terakhir, fungsi hati sebagai pembersih atau detoksifikasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur hati. Hati ini terdiri atas dua lobus, yaitu lobus kiri dan lobus kanan. Dengan posisi sedikit saling menindih, lobus kanan memiliki dua lobus yang salah satunya berukuran lebih kecil. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Nah, teman-teman, lobulus itu merupakan unsur terkecil yang menyusun hati loh. Yang selanjutnya yaitu kulit. Nah, dapat dilihat pada gambar ya teman-teman, ini merupakan struktur dari kulit. Nah, kulit sendiri ini ada dua lapisan. Yang pertama ada epidermis dan yang kedua ada dermis. Nah, di bagian epidermis ini ada helai rambut, ada kapiler. Nah, yang di bagian dermis itu ada kelenjar minyak, dan serabut saraf, serta pembuluh darah. Fungsi kulit. Kulit sendiri itu merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh manusia. Nah, sebagian besar kulit akan ditumbuhi rambut. Nah, fungsi kulit yang pertama itu ada proteksi. Kulit berfungsi melindungi organ tubuh dari kontak mekanis yang dapat mengakibatkan cedera. Selain itu, kulit juga melindungi tubuh dari kontak langsung dengan sinar matahari. Sel-sel melanosoid yang terdapat pada kulit mempunyai fungsi penting dalam melindungi tubuh dari bahaya paparan sinar ultraviolet. Sementara itu, produksi keringat dan minyak pada kulit membuat lapisan kulit bersifat asam loh teman-teman. Kondisi ini berfungsi melindungi tubuh dan infeksi jamur serta bakteri. Yang kedua, ada regulator suhu. Kulit melakukan fungsi ini dengan cara memproduksi keringat dan mengkonstruksikan pembuluh darah dalam kulit. Nah, yang ketiga itu penentu warna kulit. Jadi, fungsi kulit ini ditentukan oleh kandungan melanosoid pada kulit. Jadi, untuk menentukan warna kulitnya, kita ditentukan oleh kandungan melanosoidnya. Nah, yang keempat ada pembentukan vitamin D. Vitamin D dibentuk dari provitamin D yang terdapat di bawah kulit dengan bantuan sinar matahari. Nah, yang kelima itu ada ekskresi. Nah, sesuai dengan pembahasan kita kali ini ya, kulit berfungsi sebagai ekskresi, yaitu mengeluarkan keringat. Kelenjar keringat menyerap air dan garam dari darah di pembuluh kapiler. Keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit akan menyerap panas tubuh sehingga suhu tubuh stabil. Pada keadaan normal, tubuh mengeluarkan keringat sebanyak 50 ml setiap jam. Ada beberapa faktor yang dapat memacu pengeluaran keringat, antara lain aktivitas tubuh yang meningkat dan suhu lingkungan yang tinggi. Kita akan membahas organ paru-paru. Teman-teman masih tetap semangat ya, fokus terus untuk menyimaknya. Nah, ini ada gambar dari paru-paru. Nah, di sini itu ada bronkus. Nah,
ada alveolus. Nah, alveolus ini merupakan gelembung-gelembung yang ada di dalam paru-paru. Nah, di bagian sini ada bronchiolus, cabang dari bronchus. Nah, paru-paru ini memiliki fungsi utama sebagai alat pernafasan. Oleh karena itu, paru-paru juga berperan sebagai alat ekskresi. Yang selanjutnya ada gangguan sistem ekskresi pada manusia. Ya, yang pertama pada ginjal. Nah, pada ginjal ini gangguan ekskresinya ada batu ginjal, diabetes mellitus, gagal ginjal, nefritis, dan albuminuria. Yang selanjutnya gangguan ginjal pada hati. Ada hepatitis atau radang hati. Yang kedua ada penyakit kuning. Yang ketiga ada sirosis hati. Yang selanjutnya ada kulit. Gangguan pada kulit itu ada serosis, lentigo, kanker kulit, eksim atau dermatis, dan yang kelima ada jerawat. Nah, yang terakhir gangguan paru-paru. Ada pneumonia, tuberkulosis, asma, dan radang paru-paru. Jadi buat teman-teman semua, jaga kesehatan ya supaya tidak terjadi gangguan ekskresi. Nah, itu tadi penjelasannya. Semoga dapat bermanfaat ya bagi adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.